datang di Belajarpedia. Pada video kali ini kita akan membahas cara penggunaan Belajarpedia dengan menggunakan akun siswa. Sebelum kita memulainya, pastikan kalian sudah memiliki username dan password yang sudah diberikan oleh guru masing-masing. Nah, kalau sudah memiliki username dan password, silahkan buka web browser kalian, bisa Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian ketikkan alamat URL-nya belajarpedia.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu untuk bisa login ke Belajarpedia, kita bisa klik login yang di sini. Nah, setelah itu pada kotak login ini masukkan username dan password yang kalian terima. Contohnya username-nya adalah Nah, setelah itu klik login. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan nama kalian. Ini merupakan menu untuk beranda itu kembali ke awal. Ini fitur. Ini untuk melihat kalau misalnya kalian ingin melihat tutorialnya tapi dalam bentuk dokumen. Setelah itu kita lanjutkan ke bagaimana cara mengikuti pembelajaran online yang sudah disediakan oleh guru. Nah, dari tampilan ini kalian scroll dari sini, dari kotak persegi panjang ini, kalian bisa lihat kursor yang sebelah kanan ini. Kita scroll ke bawah untuk melihat mata pelajaran yang sudah disediakan secara online. Mata pelajaran ini akan muncul ketika guru sudah menambahkan kalian ke kelasnya masing-masing. Nah, kalau misalnya ingin mengikuti pelajaran, kalian tinggal klik lihat ini untuk mengikuti pembelajaran online-nya seperti ini. Kita klik lihat. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul mata pelajarannya, yaitu biologi, guru pengajarnya siapa, dan di sini juga dibuat kelas lainnya jika ingin beralih ke kelas yang lain. Nah, setelah itu kita perhatikan fitur-fitur yang disediakan. Di sini ada capaian pembelajaran kelasnya, referensi online. Referensi online ini maksudnya sumber-sumber informasi yang menyangkut mata pelajaran ini yang berasal dari internet. Jadi nanti guru kalian akan melampirkan linknya di sini. Kemudian ada juga file-file, yaitu file-file baik berupa Word, PDF yang dilampirkan gurunya di kelas kalian yang menyangkut dengan mata pelajaran biologi ini. Begitu juga dengan video. Kemudian assessment ini berupa ulangan atau latihan yang diberikan guru pada kelas kalian. Jadi nanti assessmentnya, fitur-fiturnya disediakan dua, ada di dalam kelas, ada juga di dalam materi pelajaran seperti ini per bab nanti. Nah, ujian juga akan ada. Ujian ini meliputi ujian akhir semester, ujian maupun ujian tengah semester. Sedangkan forum diskusi ini untuk berdiskusi baik menyangkut kelas maupun setiap materi pelajaran. Kemudian tugas ini adalah untuk melihat tugas yang disediakan oleh guru maupun untuk mengupload tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian dari fitur ini kita beralih ke materi pelajaran. Jadi setiap materi pelajaran yang berhubungan dengan biologi ini nanti akan dimasukkan di materi pelajaran ini per babnya. Seperti ini contohnya yang sudah ditambahkan, yaitu ada bab 1 keanekaragaman hayati. Kita klik ini. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sama juga seperti yang di kelas tadi, ada capaian mata pelajarannya apa, referensi online, file, videonya apa, asesmennya, ujian, forum diskusi, dan tugas. Tapi ini menyangkut ke keanekaragaman hayati. Kalau yang di kelas tadi itu secara umum atau merangkum semuanya. Jadi sama seperti ini. Jadi bagaimana untuk melihat isi materi pelajarannya? Isi materi pelajaran tentang keanekaragaman hayati ini kita bisa lihat di bawah ini. Ini merupakan isi materinya, kalian bisa membaca di sini. Nanti gurunya juga akan membuka setiap mata pelajaran yang akan kalian ikuti. Akan ada tanggal waktu buka dan waktu tutupnya, tergantung dengan guru kalian masing-masing. Jadi sama seperti di sekolah, misalnya dalam setiap materi pelajaran waktunya berapa jam, misalnya 2 jam atau cuma 1,5 jam seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ingin melihat referensi online, kalian bisa lihat di sini referensi online yang berhubungan dengan isi materi pelajaran ini. Isi materi pelajaran keanekaragaman hayati, kalian klik referensi online ini.
Nah, nanti akan muncul di sini referensi online yang berasal dari internet mengenai dengan keanekaragaman hayati ini. Kita coba klik di sini. Kalian tinggal klik alamat URL dari sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalian bisa melihat langsung referensinya. Kalian bisa juga punya pilihan bisa di-download atau cuma sekedar melihat aja, seperti itu. Nah, begitu juga dengan file-file, nanti gurunya juga akan menambahkan file-file yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati ini. Di sini akan nanti kalian tinggal klik simbol PDF-nya ini untuk mendownloadnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik open with untuk melihat jurnalnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi setiap file-file yang sudah ditambahkan guru kalian akan muncul di komputer kalian. Nah, setelah itu video juga di sini ada. Nanti gurunya juga akan membagikan video-video. Jadi kalian lebih cepat belajarnya, lebih mudah mengerti kalau memiliki video penjelasannya di sini. Setelah itu di sini juga ada assessment. Assessment ini meliputi ulangan baik secara per materi maupun secara kelas. Jadi di sini assessment-nya berupa latihan mengenai keanekaragaman hayati atau ulangan. Bagaimana cara mengikutinya? Nah, nanti di sini akan setiap assessment yang sudah diberikan oleh gurunya nanti akan muncul di sini. Durasinya berapa menit, tanggal mulainya kapan, jam berapa, tanggal berakhirnya kapan. Nah, bagaimana cara mulainya? Kalian tinggal klik mulai di sini ketika waktunya sudah terbuka. Ingat, ujian kalian bisa kerjakan ketika waktunya sudah dibuka dan waktunya masih tersedia. Jika waktunya belum sesuai dengan jamnya ini dan sudah lewat dari jam ini, tidak bisa dibuka lagi. Nah, kita klik mulai. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, akan muncul jamnya, menit, dan detiknya. Setelah itu kita klik mulai lagi. Nah, nanti akan muncul soalnya seperti ini. Jadi nanti setiap soal yang sudah diisi akan berwarna hijau. Kemudian, kalau misalnya kita sudah menjawab soal ini berwarna hijau ya, tapi kita masih ragu dengan jawaban yang sudah kita berikan, nah kita bisa klik ragu-ragu di sini. Sehingga nanti ketika waktu masih ada, kita bisa melihat nomor mana saja yang masih ragu, dan kita bisa beralih ke sini lagi untuk memastikan apakah jawaban kita sudah benar atau tidak. Nah, kita jawab semua soal yang sudah diberikan. Kita ya jawab secara acak aja ya, contoh saja. Misalnya seperti ini. Nah, jadi setiap soal yang sudah dijawab akan berwarna hijau, kemudian yang akan ragu-ragu akan berwarna kuning seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai mengerjakan ujian, tetapi waktu masih tersedia, dan kita ingin mengerjakan lagi yang ragu-ragu tadi seperti nomor 1, kita tinggal klik pada nomor yang berwarna kuning ini. Nah, kita klik. Nah, setelah itu kita sudah pastikan, kita kerjakan kembali, kita pastikan, dan kita tidak ragu lagi, kita bisa centang ini. Nah, nanti dia akan otomatis berwarna hijau kembali. Nah, setelah selesai mengerjakan assessment, kalian klik selesai. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian klik selesai untuk menyelesaikan assessment atau ulangan. Klik tidak jika belum ingin menyelesaikan assessment. Nah, kita klik selesai. Nah, ketika kalian klik selesai, nanti akan muncul jawaban seperti ini. Jawaban berhasil disimpan. Nah, pada assessment ini juga dibuat satu fitur sistem di mana setiap satu kali dalam 10 menit kalian yang sudah mengerjakan ujian, jawaban kalian akan otomatis sudah direkam oleh sistem. Jadi sewaktu-waktu kalau HP atau laptop kalian bermasalah ketika sedang ulangan atau ujian, kalian bisa login kembali dan jawaban kalian yang sudah kalian kerjakan akan masih tersedia di sana. Jadi kalian akan melanjutkan yang sudah dikerjakan tadi. Seperti itu. Jadi kalian bisa login lagi. Nah, setelah itu kita beralih ke, karena ini tadi ujiannya ini bersifat multiple choice atau pilihan ganda, sekarang
kita beralih ke essay. Jadi ada dua jenis pilihan ujian yang disediakan oleh gurunya, ada multiple choice dan essay-nya. Nah, kita lihat yang essay-nya. Kita klik mulai. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat pertanyaan yang sudah disediakan oleh gurunya mengenai esai keanekaragaman hayati. Pada pertanyaan 1 ini, di sini kita bisa melihat selain pertanyaannya, disediakan juga keterangan nilainya. Jadi nilai dari satu soal ini adalah 20, begitu juga dengan soal nomor 2 dan yang lainnya. Nah, cara pengisian soal esai ini, kalian tinggal mengetik pada kotak ini jawabannya. Nah, ini merupakan contoh jawabannya. Jadi penggunaan kotak ini hampir mirip dengan Microsoft Word. Jika kalian ingin merapikan gambarnya, misalnya rata kiri ditekan bisa juga di sini, atau memasukkan bullet listnya juga ada. Kemudian jika gurunya memintakan gambar, bisa juga kalian insert di sini gambarnya. Nah, setelah itu menjawab nomor 1, kita bisa melihat di sini jawaban yang sudah terisi akan berwarna hijau, sedangkan yang belum terisi akan berwarna putih. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu dengan jawaban nomor 1, kalian bisa klik ragu di sini. Kemudian setelah menjawabnya, kita beralih ke yang nomor 2. Kita jawab lagi nomor 2-nya, apa jawabannya. Begitu juga dengan nomor-nomor selanjutnya. Nah, ketika selesai menjawab semua ujian ini, kalian tinggal klik selesai di sini. Nanti akan muncul juga tampilan seperti ini. Kita klik selesai. Nah, nanti akan muncul jawabannya. Jawaban berhasil disimpan, hasil asesmen Tutsi Silawati berhasil disimpan oleh sistem secara otomatis kembali. Nah, setelah selesai mengerjakan asesmen, ada 2 tadi. Ada berupa pilihan ganda ya, ada juga berupa esai. Nah, setelah selesai asesmen, sekarang kita ke ujian. Nah, karena ujian ini biasanya berupa ujian akhir semester dan ujian tengah semester, jadi ini berada pada kelas. Kita lihat kelasnya yang tadi. Ujiannya, cara pengerjaannya. Kita bisa melihat di sini ujiannya. Nah, kita tinggal klik mulai di sini. Kita tinggal klik mulai di sini. Nah, nanti akan muncul soalnya di sini. Kita buat contoh soal aja 2. Kemudian kita jawab seperti yang ada pada asesmen tadi. Cara penggunaannya sama dengan asesmen. Nanti soal ujian juga ada berupa essay dan multiple choice. Kita coba jawab pertanyaannya, itu nomor 1 tidak menghasilkan biji, nomor 2 spesies. Nah, sebagai informasi juga, nanti setiap soal pada asesmen maupun ujian yang ada pada Belajarpedia kalian akan otomatis diacak nomornya. Jadi tidak ada nomor yang sama antara siswa ketika melakukan ujian. Jadi memperkecil kemungkinan untuk saling bisa mencontek seperti itu nomornya. Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan ujian, sama seperti asesmen tadi, tinggal klik selesai, kirim jawaban. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah selesai mengerjakan ujian, kita sekarang beralih ke forum diskusi. Jadi tadi sama ya, forum diskusi ini juga ada di kelas, ada juga di materi pelajarannya. Jadi kalian tinggal pilih mau dibuat di kelas secara umum atau per materi pelajarannya saja. Nah, kita lihat di sini untuk forum diskusi, kita mulai dari yang per materi pelajaran dulu. Forum diskusi. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan diskusi yang sudah ada di materi pelajaran keanekaragaman hayati. Ini yang sudah dibuat oleh dosennya. Di sini kita lihat. Nah, ini merupakan pesan dosennya. Apakah ada yang ditanyakan terkait materi keanekaragaman hayati? Kalau tidak yang bertanya, saya kasih pertanyaannya. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab atau di replay. Nah, kalau misalnya ingin membuat pesan baru, kalian tinggal klik pesan baru di sini.
Nah, kemudian masukkan judul pesan Anda. Contoh pesannya adalah, oh ini sebagai pertanyaannya. Oh, kita buat di sini diskusi ini tuh. Pak, saya mau bertanya kepada kenapa negara Indonesia memiliki keanekaragaman. Nah, ini merupakan contoh pertanyaannya. Nah, untuk mengirim pesan kalian, setelah dikirim pesan, nanti akan muncul pertanyaan yang kalian buat, yaitu di sini. Ini merupakan judul yang kita tulis tadi, kemudian ini adalah pertanyaannya. Nah, ini tadi jika menggunakan pesan baru. Sekarang kita menggunakan yang reply atau membalas komentar yang sebelumnya. Contohnya kita reply yang ini. Kita buat reply-nya di sini untuk membalas komentar dosen atau teman-teman supaya ikut bergabung seperti itu. Nah, kita klik reply. Nah, jadi nanti akan muncul di sini. Ini merupakan pertanyaan yang kita tulis tadi lewat pesan baru. Kemudian ketika kita menggunakan reply, nanti akan muncul seperti ini. Oke, setelah selesai dari forum diskusi, sekarang kita beralih ke tugas. Ini merupakan fitur tugas. Jadi nanti setiap tugas yang diberikan oleh guru akan ditampilkan pada fitur ini. Merupakan contoh tugas yang sudah dibuat oleh guru kalian. Di sini ada nomor 1. Jadi di sini juga kita bisa melihat jadwal upload tugas. Biasanya tugas ini dikumpul dalam bentuk PDF, Word maupun image. Kalian bisa lihat di sini jadwal upload tugasnya. Jadi lewat dari tanggal ini kalian tidak bisa lagi mengirimkan tugas dan otomatis akan tertutup. Nah, setelah itu kita lihat di sini nilai minimum lulus dari tugas ini adalah 65. Jadi setelah guru kalian mengurangi tugas kalian, nanti nilainya akan muncul di sini. Jadi nanti juga akan ada otomatis keterangan apakah kalian lulus atau tidak dari tugas yang diberikan ini. Nah, cara mengupload tugasnya adalah dari menu upload ini. Klik upload untuk mengupload tugas. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian dari kotak file tugas ini kita pilih file yang akan input ke Belajarpedia. Contohnya adalah file PDF. Kita masukkan, kita klik open, kemudian kita klik simpan. Nanti akan muncul tampilan di sini. Pada file ini nanti kita bisa mendownload tugas. Kalau kita sudah bisa mendownload tugas di sini dan muncul tampilan ini, berarti tugas kita sudah terkirim ke gurunya dan sudah tersimpan di akun kita masing-masing. Oke, setelah itu sudah selesai pembahasan tentang cara penggunaan Belajarpedia di akun siswa. Kemudian jika kalian ingin logout dari Belajarpedia, kalian bisa klik dari sini logoutnya. Tapi sebelum itu, jika ingin melihat profil kita bisa klik profil di sini. Nah, di sini ada biodata kalian. Tanggal lahirnya bisa diisi di sini, tanggal lahirnya kapan. Kemudian bisa juga dipilih jenis kelamin, nomor HP-nya, bisa di sini mengubah email juga. Nah, untuk menyimpan hasil perubahan profile, jika kalian mengubahnya, kita tinggal klik update profile. Kemudian pada password ini adalah untuk mengubah password yang sudah kita pakai.
kemudian kita ingin mengubahnya ke password baru, jadi kita tinggal masukkan di sini password baru kita, kemudian masukkan kembali password baru yang sudah kita input di sini. Nah, klik update password, maka password kalian akan berubah nantinya. Kemudian pada avatar ini berfungsi untuk memasukkan foto profil kalian, nanti akan muncul di sini. Klik filenya, masukkan foto kalian dari komputer, klik open, kemudian nanti file kalian akan terupdate di sini. Setelah itu sudah selesai tentang Belajarpedia, kemudian kita logout, klik logout untuk keluar dari Belajarpedia. Baiklah, sampai di sini penjelasan tentang penggunaan Belajarpedia menggunakan akun siswa. Selamat belajar di Belajarpedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung.